soal penggunaan pesawat pribadi, pesawat charteran untuk yang kita charter itu tujuan utamanya adalah untuk memastikan konsolidasi logistik dalam kepemiluan ini bisa dicapai dengan baik. Jadi tujuannya memang itu, karena memang logistik ini kan masif dan waktu untuk pengadaan maupun distribusinya sebagaimana kita ketahui juga dalam jangka waktu yang pendek, sehingga kita ingin memastikan bahwa semuanya itu dapat terdistribusi dengan baik sampai ke tujuan, yaitu di TPS H-1 di masing-masing TPS. Pemilu juga belum besok paginya. Ini masih tanggal 11 Januari. Berangkatnya 10 Januari, masih sebulan lagi pemilu. Mau ngirim logistik ke Bali, pakai darat juga masih keburu. Pakai private jet, mau berapa banyak logistik terbawa? Karena nggak masuk akal. Kalau hanya ngecek logistik, kalau taruhlah logistik dibawa pakai private jet untuk pedalaman. Pedalaman mana yang ada di Bali? Semua bisa pakai darat. Ini sepertinya sudah jam 9 malam dan kelihatannya KPU juga belum tentu siap ini menjawab nih. Dan ini Indonesia sudah melihat dan mendengar. Ini marwah Komisi 2 DPR RI, 76 triliun yang harus kita pertanggungjawabkan di mata masyarakat Indonesia. Mau sampai pagi, Pak. Bukan masalah jam 9 KPU nggak siap, mereka tahu ada evaluasi hari ini. Kita udah menunggu mereka berapa kali. Ini kan tadi baru DKPP, Bawaslu, Sekjen. Sekarang KPU silakan jawab. Sekian banyak, mungkin dari yang anggota lain atau yang dari saya silakan dijawab. Kita tunggu Ketua jawabannya dulu. Silakan. Terima kasih pimpinan. Yang pertama yang berkaitan dengan metode noken di Papua Pegunungan, terutama untuk di Tolikara. Tadi yang ditanyakan adalah bagaimana hasil suara berdasarkan form C hasil di TPS, kemudian D di tingkat kecamatan atau distrik, dan di kabupaten terutama di Tolikara. Untuk perkara ini menjadi perkara yang disengketakan di Mahkamah Konstitusi. Nah, oleh karena itu nanti permohonan maupun jawaban dari KPU nanti akan kami sampaikan detail-detail jawabannya ini. Kemudian yang kedua, soal PPLN Taiwan, seingat saya dalam beberapa RDP yang lalu sudah pernah diajukan pertanyaan dan sudah kami jawab, tapi kami refresh kembali bahwa peristiwanya itu untuk pemungutan suara di luar negeri ada 3 metode. Yang pertama metode TPS, kemudian metode KSK atau kotak suara keliling, yang ketiga adalah metode POS. Nah, untuk yang metode POS itu pengiriman surat suara oleh PPLN kepada pemilih itu dijadwalkan pada tanggal 2 sampai 11 Januari. Namun kemudian sebelumnya, seingat saya itu peristiwanya karena ada potongan video yang viral yang kurang lebih menginformasikan bahwa pemilih tersebut sudah mendapatkan kiriman surat suara. Nah, kemudian kami tanyakan kepada teman-teman PPLN Taiwan, video ini benar atau tidak? Maksud saya benar atau tidak? Apakah surat suara untuk pemilih di Taiwan sudah dikirim? Ternyata dibenarkan. Dan peristiwanya seingat saya itu sekitar sebelum tanggal 25 Desember. Sehingga kami klarifikasi, minta informasi tanggal 25 Desember itu dibenarkan. Dan kemudian dari sekitar 147.000 surat suara itu yang sudah terkirim 32.000. Dan kemudian yang belum dikirim kami minta untuk di stop atau ditahan untuk tidak dikirim, tapi yang sudah dikirim karena pada dasarnya pemilih untuk yang metode surat suara, metode POS itu begitu terima bisa langsung nyoblos dan kemudian bisa langsung dikirim balik lewat pos. Nah, padahal karena waktu nyoblosnya itu belum saatnya, berdasarkan jadwal pengiriman surat suara lewat pos, maka kemudian yang itu
kami nyatakan untuk yang belum dikirim di stop, kemudian yang sudah dikirim kita nyatakan dianggap rusak. Dan kemudian kami cetak ulang surat suara tersebut dan kemudian diberikan tanda khusus untuk yang dicetak ulang tersebut dengan surat suara yang belum dikirim sebagai penanda untuk membedakan dengan surat suara yang sudah dikirim. Jadi situasinya demikian dan kemudian surat suara yang dikirim balik dan tidak ada tanda khusus itu dinyatakan rusak dan tidak dihitung sebagai perolehan suara. Kemudian yang ketiga soal pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur ada 3 metode memilih. Yang pertama adalah metode TPS, kemudian metode KSK dan metode POS. Pada awalnya adalah temuan teman-teman Panwaslu KL ya, Mas Bagja ya, yang kemudian berdasarkan kajian data informasi yang diterima, kemudian disampaikan rekomendasi kepada kami untuk dilakukan pemungutan suara untuk metode POS. Dan kemudian ada 2, metode POS dan kotak suara keliling. Kemudian yang berikutnya, ketika kita putuskan untuk 2 metode itu kita ulang, salah satu mekanisme yang kita tempuh adalah bagaimana caranya pemilih kita yang sudah hadir metode POS, itu kemudian tidak hadir lagi metode KSK. Salah satu mekanisme kontrolnya adalah memeriksa daftar hadir metode TPS. Dan ternyata daftar hadir metode TPS itu bentuknya hard copy, sehingga kemudian untuk meng-cross check secara menggunakan data soft copy itu tidak bisa dilakukan. Berdasarkan itu kemudian Bawaslu berdasarkan kajiannya merekomendasikan akhirnya 3 metode itu diulang lagi, dan karena problem awalnya adalah validitas data pemilih, maka kemudian rekomendasi dimulai dengan pemutakhiran data pemilih. Kemudian kami melakukan pemutakhiran data pemilih dan kemudian didapatkan hasil jumlah pemilih dari 3 metode tersebut yang dikenali orangnya dan dikenali alamatnya, dan itulah yang dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan DPT. Itulah yang kemudian kita laksanakan, dan kemudian untuk PSU-nya dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode TPS dan metode KSK, karena kami menganggap pengalaman 2019 terulang lagi di pemilu 2024, yaitu soal metode POS, sehingga kemudian kami memutuskan metode yang digunakan untuk PSU hanya 2 metode, yaitu KSK dan TPS. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, soal honor KPPS yang belum terbayarkan dan kemudian muncul di media, sudah diklarifikasi kepada daerah-daerah yang muncul di berita itu, apakah benar informasi bahwa anggota KPPS-nya itu belum dibayarkan, karena seingat saya berita itu muncul pertama kali itu pada waktu sudah rekap di tingkat nasional, artinya kan sudah lebih dari 30 hari dari hari pemungutan suara, dan kemudian oleh tim dari kesekjenan sudah ditelusuri dan kemudian sudah ditindaklanjuti. Bagi yang memang betul belum terbayarkan, segera dibayarkan. Kemudian untuk anggota KPU di Labuan Batu Selatan, karena ada berita tentang itu, kami sudah minta KPU Provinsi untuk membuat laporan tentang apa sebetulnya yang terjadi, dan kemudian itu nanti menjadi bahan kami dari KPU Pusat untuk melakukan pengawasan internal terhadap hal tersebut. Nanti kalau sekiranya kemudian dari proses penegakan hukum sudah pada sampai tingkat yang bersangkutan statusnya sebagai terdakwa, itu baru kemudian dilakukan pemberhentian sementara. Tapi intinya tim dari KPU Pusat untuk pemeriksaan internal sudah dilakukan untuk yang KPU Labuan Batu Selatan. Kemudian yang berikutnya untuk soal penggunaan pesawat pribadi, pesawat charteran untuk yang kita charter itu, tujuan utamanya adalah untuk memastikan konsolidasi logistik
dalam kepemiluan ini bisa dicapai dengan baik. Jadi tujuannya memang itu, karena memang logistik ini kan masif dan waktu untuk pengadaan maupun distribusinya sebagaimana kita ketahui juga dalam jangka waktu yang pendek, sehingga kita ingin memastikan bahwa semuanya itu dapat terdistribusi dengan baik sampai ke tujuan, yaitu di TPS H-1 di masing-masing TPS. Kemudian soal pengadaan logistik, baik itu proses pengadaan, produksi dan distribusi, nanti untuk secara detail kami mohon waktu untuk memberikan keterangan atau jawaban secara tertulis, karena perlu konsolidasi dokumen dulu untuk menyampaikan ini. Saya kira demikian, pimpinan. Terima kasih. Barusan juga dijawab masalah private jet. Ini saya juga dapat infonya bukan hanya ke Bali saja. Bukan hanya satu tempat. Apa urgensinya memakai private jet untuk memonitor logistik dan ke Bali? Bali ini bukan tempat yang untuk pesawat komersil sulit didapat. Bukan. Pak Menteri aja baru berangkat pesawat jam 18, udah jam 6 sore. Apa urgensinya KPU ini memakai private jet ke Bali? Kegiatannya, kalau saya nggak salah nih, kalau salah tolong dikoreksi. Monitor gudang dan sortir lipat surat suara. Yang kedua, kegiatan pinjam pakai gedung di Kabupaten Badung. Apa urgensinya? Pemilu juga belum besok paginya. Ini masih tanggal 11 Januari. Berangkatnya 10 Januari. Masih sebulan lagi pemilu. Mau ngirim logistik ke Bali, pakai darat juga masih keburu. Pakai private jet, mau berapa banyak logistik terbawa? Ini saya minta dijawab nih pimpinan. Karena nggak masuk akal. Kalau hanya ngecek logistik, kalau taruhlah logistik dibawa pakai private jet untuk pedalaman. Pedalaman mana yang ada di Bali? Semua bisa pakai darat. Gak ada yang harus pakai private jet. Berikut saya juga tanya, yang PSU Kuala Lumpur, berapa jumlah petugas dari Indonesia yang dibawa ke Kuala Lumpur? Berapa orang jumlahnya? Coba dijawab. Pakai apa perginya? Kenapa harus sebanyak itu yang dibawa? Ini pimpinan juga mungkin belum tahu berapa jumlah yang dibawa. Saya minta ini dijawab. Berapa orang jumlah petugas yang dibawa untuk menjadi panitia PSU di Kuala Lumpur? Berapa orang? Kenapa harus sebanyak itu yang dibawa? Apakah menggunakan pesawat charter? Kita tunggu. Terima kasih pimpinan. Pimpinan, izin. Silakan, Bang. Terima kasih. Ini sepertinya sudah jam 9 malam dan kelihatannya KPU juga belum tentu siap ini menjawab nih. Barangkali saya usul bagaimana kalau kita ambil keputusan aja, kita lanjut langan panja kemudian. Jadi kita bentuk aja panja dan kita akan bedah lagi lebih dalam lagi nantinya. Barangkali begitu usul. Terima kasih. Tapi saya tambahkan sedikit pimpinan, ini Indonesia sudah melihat dan mendengar. Ini marwah Komisi 2 DPR RI. 76 triliun yang harus kita pertanggungjawabkan di mata masyarakat Indonesia. Mau sampai pagi, Pak. Bukan masalah jam 9 KPU nggak siap, mereka tahu ada evaluasi hari ini. Kita udah menunggu mereka berapa kali. Terima kasih pimpinan.